変身 Setelah dimulainya Desire Royale sejak episode kemarin, intensitas dari episode ini memang cenderung menurun ya. Bukan jelek episodenya, tapi emang agak cool down aja. Jadi masuk ke episode-episode yang biasa, yang standar lah ya. Jadi bukan memble juga teman-teman ya. Karena fase seperti ini pasti bakalan ada sebelum nanti menyentuh saga akhirnya yang diawali dengan debut final formnya si Gits. Fase seperti ini memang harus kita lewati ya. Dan setelah nonton episode ini, Ana sih ngerasa seru-seru aja sih ya. Dengan syarat ya berpikir tidak terlalu kritis dan dibawa enjoy aja. Kalau biasanya Gits itu episodenya cenderung dengan banyak dikuaknya teori di setiap episodenya. Episode ini tuh santai banget asli ya. Tapi tetap poin-poin menariknya di sini kalau ada akan langsung kita bahas semua di video kali ini. Jadi langsung saja kita bahas Kamen Rider Gits episode 35. Yang patut disorot dan jadi kesegaran mata buat kita semua, terutama para cowok-cowok, tentu kebersamaan dan kebestian dari dua ciwi, yaitu Neon dan juga Sarah. Adem kan gitu ya, lihat dua ciwi ini tuh bareng sama-sama terus, saling support juga sama-sama, walaupun mereka ini tuh saling berkompetisi satu sama lain. Lihat mereka berdua pakai seragam DGP bareng-bareng, seger aja gitu di mata ya. Walaupun anak tim Beroba dan pilihan kedua itu Sumuri, tapi ngelihat Naon sama Sarah bareng terus, ya 90% lah ya di episode ini mereka bareng terus ini, ya rasanya adem aja gitu ya. Nah, yang udah bestie banget kayak gini tentunya bikin penasaran kalau di ujung kompetisi nasib mereka satu sama lain itu ya bakalan kayak gimana ya. Pasti ada yang gak rela gitu ya pisah satu sama lain dan sedih biasanya kalau kayak gini. Karena Mbak Sarah baru ikutan kompetisi ini, dia juga dibantu sama si Neon ya. Salah satunya yaitu memperkenalkan para player lain yang masih aktif atau yang sudah tidak main lagi ke DGP atau Desire Royale ini ya. Jadi kalau yang aktif itu seperti kayak ada si Aceng, Kewa, Azuma, dan di situ juga kalau kalian lihat yang udah mantan lah bisa dibilang ya. Ada Hareru Yawin, ada Mbak Lopo ya. Terus juga yang lain-lain juga ada ya. Karikaturnya juga lucu itu ya, kayak catatan anak sekolah cewek yang rajin. Nah, kayak gini nih biasanya ya. Biasanya kalau yang kayak gini kalian pinjem buku catatannya itu nggak mau, nggak boleh pasti ya. Nah, masih bahas yang nyambung sama Sarah, kali ini ke Kewa, si paling MC ya. Jadi Kewa itu agak marah ketika melihat kakaknya ini tuh harus jadi Kamen Rider ke si Kekera. Alasannya jelas ya karena khawatir ya. Kewa juga udah balik lagi jadi tycoon dan punya misi agar Sarah itu nggak boleh tahu kalau si Kewa itu udah jadi Kamen Rider lagi. Katanya biar pengorbanan si Sarah tuh nggak sia-sia gitu ya. Karena kan Kewa ya udah tahu gitu ya, Sarah jadi Kamen Rider itu untuk melindungi si Kewa untuk tidak meregang nyawa lagi ya. Karena ya sudah kebiasaan gitu ya, sifatnya seperti itu ya. Jadi ketika dia inget lagi sama semuanya ya pasti bakal bertarung lagi si Kewa ini ya. Jadi Sarah juga terang-terangan bilang ke Neon kalau dia itu bakalan berusaha keras biar Kewa itu nggak jadi Kamen Rider lagi. Jadi menyentuh sekali lah ya melihat kakak adik ini tuh peduli sekali satu sama lain ya. Walaupun ya mereka itu saling cerita ke orang lain juga, tapi tetap memperlihatkan kepedulian mereka masing-masing ya antar saudara nih ya. Gimana nggak semangat ya kakak punya cantik kayak gitu? Ya iyalah ya. Tapi jadi agak runyam memang ya kakak adik ini teman-teman ya. Jadi satu jadi Kamen Rider harus nyumputin juga identitasnya, satu lagi nggak boleh ketahuan dan segala macam ini ya runyam jadinya ya gara-gara Kekera ini juga ya. Dari yang udah Ana bahas kemarin hanya demi untuk mengembalikan Kewa atau mungkin ya lebih tepatnya kita sebut keegoisannya ya sebagai supporter nih ya, demi hiburannya dia ya si Kekera ini sampai bikin trik ini itu ya, gerak-geriknya tentu ya masih mencurigakan ya kalau kita lihat ya si Kekera ini ya. Belum bisa ketebak juga, apalagi di episode ini ada bagian yang dia itu ngebuntutin si Sarah pas mau jalan pulang ke rumah, itu juga sangat mencurigakan banget. Faktor kedua yang bikin Kekera mencurigakan sekarang dia itu nimbrungnya jadi sama Beroba mulu ya. Jadi ngomongin soal Beroba, memang udah masuk arc ini peran dia itu benar-benar seakan kelelep ya, hilang pak ya. Jadi sebelum masuk arc ini kan kadang kita ngerasa sebel gitu ya sama dia sebagai antagonis utama ya di arc Yamato Grand Prix. Tapi sekarang perannya gimana? Ya nggak tahu juga mau diapain ya, bingung ya. Tapi ya nggak pesimistis, semoga andil Beroba juga nanti bisa banyak di akhir saganya Gits ya. Jadi pilih Beroba atau Girori itu yang di arc pertama, ya mending Beroba lah. Tapi pas Ana baca komen banyak yang bilang susah kan ngebenci Beroba karena ngegemesin. Ya Ana juga kayak gitu sih. Tapi tetaplah setiap bahasan ya berusaha profesional. Ya pokoknya sih yang paling curigakan ya si Kekera teman-teman ya. Jadi dari kata-katanya tuh kayak
Itu tuh semua kayak udah rencana dia gitu ya. Ya kita tunggulah nanti kayak gimana ya. Soalnya setelah gerak-gerik dia teman-teman ya di episode kemarin ya, di episode ini sih nggak terlalu banyak gitu ya. Cuman bilangnya katanya ya sesuai rencana dia lah atau apapun itu. Babak selanjutnya Desire Royale dimulai. Gamenya juga simple banget dimana para player diharuskan untuk mengumpulkan core ID yang telah dicuri oleh para Jamato dengan durasi waktu selama 3 hari. Pemain yang berhasil mendapatkan core ID terbanyak dapat memilih satu player untuk dieliminasi. Udah gitu aja ya. Cuman ya pas gamenya yang Anda lihat sih lebih kayak cari telur Paskah ya. Jarang banget itu ya ngelawan Jamatonya. Mana katanya dicuri sama Jamato, bah. Nggak ada Jamatonya ya. Terus ada juga yang nggak dijelasin tapi kayaknya sambil menyerang bahkan mengeliminasi player lain juga boleh-boleh aja kali ya. Seperti yang dilakukan Azuma dan juga ya Aceng juga seperti itu juga kan ya kayaknya sih sah-sah aja gitu ya. Karena kan Desire Royale gitu mengeliminasi rider lain. Uniknya area yang jadi tempat permainan ini adalah bekas Jama Garden yang dihancurkan sama si Beroba di tengah-tengah cerita Gits. Nah inget ya, itu episode yang luar biasa menurut Anda. Jadi masuk akal ya aja kalau misalkan banyak core ID bekas pupuk bertebaran di area ini. Nah, emang core ID-nya itu mau diapain nih sama si Shuel ya ketika para player itu udah ngumpulin. Jadi ada bagian yang janggal juga menurut Anda nih ya. Jadi Sarah walaupun newbie tapi dia itu udah banyak belajar beberapa hal. Salah satunya mempelajari aplikasi yang bisa melacak keberadaan core ID di Spider Phone-nya. Jadi kalau ada core ID di sekitarnya nanti bakalan keluar tuh di aplikasi radarnya ya. Oh di sini nih ya. Selain Sarah yang selalu bareng sama si Naon, ada Keiwa juga adiknya yang ngikutin diam-diam sampai kamuflase kayak tentara segala. Dan udah jelas dong ya, Keiwa itu pakai belt dengan core ID Tycoon atau mestinya keberadaan rider di sekitarnya juga ya seharusnya keluar juga dong di radar ya. Karena pelacak core ID-nya itu ya. Nah, ini kagak teman-teman ya. Ya ini sih sebenarnya minor teman-teman ya. Yang mestinya Sarah tuh menangkap gitu ya. Ada core ID itu ya di sekitar dia. Apalagi si Keiwa kan pura-pura jadi pohon gitu. Itu cuman jaraknya berapa meter gitu. Tapi nggak keluar gitu di radarnya ya. Ya janggal aja ya. Jadi Anda mau ributin soal ini juga pasti ada aja gitu. Counter atau pembelaan dari lu pada ya. Tapi kan. Ya tuh. Lagi sibuk nih ya cari core ID ya. Sarah sama si Naon ini malah diserang sama si Azuma. Jadi walaupun mereka berdua cewek ya Azuma ini nggak pandang bulu, langsung disikat. Dan dia juga yang nggak fokus gitu ke misi ngumpulin core ID ya, malah pokoknya di sini ya menghancurkan semua Kamen Rider itu tetap jadi misi utamanya. Syukur Sarah sama Naon ini dibantu sama Keiwa yang udah berubah jadi Tycoon Ninja dan punya kemampuan kamuflase biar nggak kelihatan ya. Yang udah kayak pakai sarungnya Harry Potter tuh ya. Jadi hilang ya, bagian ini lebih ke kocak sih menurut Ana ya. Di lain sisi Daichi akan Najis Sparrow ini ngajakin Aceng ini kerja sama awalnya. Mana mau si Aceng ya, justru langsung dihajar itu si Najis Sparrow pakai Leisa Bus ya. Jadi pertarungan berat sebelah ini ya dari segi power scaling memang ya, tapi si Najis Sparrow di sini berhasil kabur. Malah sehabis itu Daichi itu ngajakin kerjasama ke si Sarah sama si Naon. Di sini terlihat banget Daichi itu berusaha keras mengembalikan kepercayaan dua ciwi ini. Setelah sebelumnya itu nyerang mereka berdua ya di babak awal Desire Royale ya. Bahkan di sini si Daichi itu sampai ngasih semua core ID yang dia dapatkan ke si Sarah dengan syarat ketika Sarah atau Naon ini menang di akhir game, dia itu menggunakan hak mereka untuk mengeliminasi si Bava yang dianggap player yang paling OP sendiri nih di Desire Royale ya, paling merepotkan ya. Bagian yang paling kocak tentu kehadiran supporternya si Sarah ya, supporter baru katanya. Namanya itu Poncici. Ya tentu ini ya bukan supporter beneran ya, makanya Anda bilang supporter ya, tapi hanya sekedar patung rakun dimana Keiwa nyumput di belakang patung ini ya, terus kayak nge-voice over si patung ini gitu ya. Jadi mau ala-ala kayak Kekera lah ya, kan kalau Kekera kan patung kodok, ini patung rakun gitu ya, berpura-pura jadi supporternya si Sarah. Jadi Sarahnya itu udah keburu kegeeran ya, wah aku ada supporter. Tuh kan ya, banyak bagian-bagian yang emang kocak di episode ini tuh ya. Jadi simpan aja kritisnya itu buat episode-episode mendatang. Beberapa percakapan yang terjadi antara Aceng dan Azuma di episode ini juga cukup menarik ya. Bagian ini yang mendasari kerjasama yang bakalan terjadi antara dua karakter ini tuh ke depannya. Tentunya pemanisnya itu dikasih onigiri Indomaret dulu ya. Jadi ini ngingetin kita sama episode dimana si Bava itu balik lagi dari kematiannya ya, bisa dibilang ya. Jadi balik lagi dari Jama Garden ke si tempatnya dia berasal gitu.
Langsung dikasih onigiri kan sama si Aceng ya. Jadi perlu diingat guys, seperti yang Anda jelaskan, walaupun dua orang ini tuh nggak akur-akur amat, tapi mereka itu satu tujuan gitu soal meniadakan DGP-nya itu. Jadi alasan-alasannya juga udah pada tahu ya, udah Anda jelasin berkali-kali juga. Terkhusus Aceng ya memang dia itu mau membebaskan si ibunya. Makanya soal ini tanpa secara sengaja membuat Azuma dan Aceng ini juga kayak sepaham gitu satu sama lain ya. Jadi sebelum ini ada pertemuan juga nih antara Zin dan juga si Aceng. Di sini Zin itu memberikan lagi Raisa-Raisanya ke Aceng. Makanya di pertarungan tadi lawan Najis Sparrow, si Gits itu tuh bisa berubah jadi Leisa Bus. Jadi nggak ada pertentangan apapun sih dari Zin soal Aceng yang mau menghancurkan atau meniadakan DGP. Karena bisa dibilang DGP itu kan saluran hiburan paling utama nih ya untuk para supporter seperti Zin ya. Jadi para supporter ini tuh kayak begitu fanatik banget gitu ya sama si desainer Grand Prix ya. Tapi ya dia tetap support aja sama apa yang Aceng lakuin nanti ke depannya juga. Walaupun tetap ya agak nggak setuju lah gitu ya DGP ini tuh dihilangkan ya. Jadi dengan jalan yang diambil si Aceng ini juga bisa memberikan efek kepada relasi dia sama si Zin ya. Jadi ya si Aceng mah udah nggak peduli gitu ya. Ya mau si Zin supporternya udah bikin relasi gimana. Tujuan dia tuh udah depan mata, yaitu membebaskan ibunya. Jadi ya terobos aja ke kiri kanan ya udah nggak peduli dia ya. Selain itu juga yang kita lihat ya karena si Zin ini juga seperti udah punya kesiapan hati untuk berpisah sama si Aceng. Nah, apakah Zin itu bakalan tetap ada andil nih sampai akhir saganya Kamen Rider Gits atau bahkan nanti di final formnya Gits nanti? Atau nanti semua source final formnya itu malah dari Mitsume. Kayaknya lebih yang kedua deh ya. Ya kita tunggu aja, itu prediksi Ana doang ya. Kita lanjut dulu ke game mencari core ID tadi ya. Ada sedikit twist kecil yang menarik nih. Ternyata benar Daichi itu licik. Dan memang udah ada rencana ngejebak Sarah sama Naon ya. Dan ngelaporin ke si Azuma. Tindakan ini dia ambil dalam rangka balas dendam di game Disaster waktu itu. Karena dituduh dia ya. Masih dendam pak itu zaman Disaster ya. Yang gak terduga justru aksinya Azuma di sini. Alih-alih nyamperin dua ciwi tadi, dia itu malah nyamperin si Daichi dan ngabisin dia ya. Ini pertarungannya cukup seru nih antara Buffa Fever Zombie Jam Machine melawan si Najis Sparrow Monster Form ya. Jadi ya yang Ana suka tuh pas bagian mereka berdua itu henshin di awal, layarnya itu kayak kebagi, terus pas fight itu langsung nyatu lagi gitu layarnya ya. Ya terus juga menurut Ana sih ini seru pertarungannya ya antara si Buffa dan juga si Najis Sparrow ini. Buffa makin brutal gaya bertarungnya yang jadi poin positif juga untuk bagian fight-nya. Gergajinya itu mematikan banget ya. Zombie Breaker jadi kayak berasa mematikan banget dari kemarin ya. Yang paling keren itu pas bagian dihunus ke punggungnya si Najis Sparrow ya. Terus juga ada yang bagian dilempar juga. Pokoknya bagian ini menurut Ana sih satisfying lah fight-nya ya. Memang agak sedih, tapi pada akhirnya sudah pasti di sini Daichi itu kalah ya. Dicabut core ID-nya dari si belt-nya atau design driver-nya dan si Daichi ini tuh menghilang. Jadi terima kasih banyak perannya Daichi ya. Belum sampai di situ. Jadi core ID Najis Sparrow yang udah retak malah diambil sama si Osteus Yamato, aka Bapak Archimedel. Sambil nyerang si Buffa juga pastinya ya. Yang Anda perhatikan core ID Najis Sparrow-nya hanya retak tapi masih berbentuk. Jadi kayak bulat gitu ya teman-teman ya. Beda sama rider-rider sebelumnya teman-teman yang dieliminasi sama si Buffa. Jadi core ID mereka kan diretakin gitu kan sampai kayak remahan kan, diremukin kan. Kalau ini kan kayak cuman retak doang tapi masih ada bentuk bulatnya gitu ya. Nah, dengan munculnya si Bapak Archimedel ini dan kelihatan dia itu kayak ngumpulin juga ya beberapa core ID ini dalam satu karung. Apakah ini bakalan jadi bahan pupuk lagi untuk mengembangbiakan para Yamato lagi? Kayak mau membentuk pasukan Yamato lagi gini si Bapak ya, mau mulai lagi nih dari nol ya. Karena ya apa teman-teman tujuannya juga kalian udah sering dengar ya, yaitu membuat dunia ideal untuk si Yamato. Jadi bisa aja teman-teman ya seperti itu. Jadi nanti bakalan muncul Yamato dengan mimik seperti Daichi. Bisa aja. Makanya peran Daichi mungkin aja belum berakhir sampai di sini aja. Masih ada peran selanjutnya ya dengan menjadi Yamato yang punya wajah seperti dia gitu ya. Ya kayak si Toru temannya Azuma waktu itulah. Kira-kira kayak gitulah mungkin kalau eksekusinya benar ke situ. Tapi kan Daichi statusnya itu retired, bukan game over. Nah, ini juga yang jadi pertanyaan kita. Berarti singgungan Ana bener nih soal si Buffa yang lagi getol-getolnya mengeliminasi para rider dan Ana sambungin sama teori pupuk. Tuh kan terjadinya di sini ya. Jadi ini ya sebenarnya masih bisa dibilang ya,
masih tanda tanya juga. Jadi ngerti kan maksudnya Anda ya. Jadi si Daichi-nya itu retired ya, nggak mati ya teman-teman ya, bukan game over. Tapi core ID-nya itu teman-teman udah diambil dan dijadikan bahan pupuk. Nah, kalau kayak gitu gimana nanti ya? Apakah bakalan ada 2 Daichi ya? Jadi Daichi yang tercipta dari si core ID yang retak, berarti ini tuh kategorinya itu Yamato. Dan satu lagi adalah Daichi yang sudah tidak bisa lagi menjadi Kamen Rider atau kembali ke kehidupan normalnya. Jadi anak kampus lagi yang biasa dan gak inget apa-apa ya dia ya. Mungkin dia lihat diri dia satu lagi yang Yamato ya, mungkin ya lari pontang-panting ya. Ya kayak gitu aja sih teman-temannya, itu ya cuman pemikiran Ana aja dan analisa Ana aja ya. Dan ngomongin soal Bapak Archimedel, menurut Ana ya bukan ancaman yang menarik sih ya sampai bikin kita ketar-ketir, biasa aja. Cuman buat nambahin lika-liku sedikit aja lah di cerita Gits ini ya. Dan buat Daichi kalau memang harus berakhir sekarang, kalau memang ya harus berakhir sekarang sih ya sangat disayangkan sekali ya. Jadi karakter dengan personality dan juga kecerdasan yang menarik, sayang sekali nggak pernah dimaksimalkan dengan baik juga. Ini sayang banget Pak, wasted banget karakter si Daichi ini ya. Jadi padahal dia tuh apa ya bisa dibilang ya, tiap dia muncul tuh kayak sebel-sebel tapi tuh pengen ketawa gitu. Padahal unik nih karakter ya. Jadi pas arc GGP juga Ana nggak tahu kerjaannya ngapain, katanya kan ya juru taktik ya. Tapi kayak cuman senyum-senyum aja di situ ya. Dan trik yang dia pakai di episode ini juga berasa receh amat ya untuk orang yang pinter banget kayak dia. Jadi inget kan pas awal-awal dia itu muncul di salah satu kompetisi di saya Grand Prix. Wah, kecerdasannya itu teman-teman ya disandingkan sama si Aceng ya. Tapi sekarang kok jadi kayak berasa receh banget ya. Jadi kayak kurang konsisten juga. Jadi alasan Bafa nyamperin dia yang Ana tangkep tuh kayak gini ya. Jadi Azuma itu kan salah satu orang yang egonya itu cukup gede ya. Jadi ngelihat Daichi kayak gitu ya tanpa sepengetahuan dan juga ada briefingnya dulu lah sebelumnya ya. Kalau Ana jadi Azuma ya pasti bilang, apaan sih lu nolong-nolong gue? Gue nggak butuh pertolongan lu gitu. Jadi bikin anggapan kalau Azuma itu ada di bawahnya si Daichi gitu ya. Ya nggak usah lah nolong-nolong gitu. Tersinggung jadinya ya, pride-nya itu ya. Ya kok gue dibantu-bantu sih gitu ya. Apalagi tanpa sepengetahuan gua gitu kan ya. Jadi ya tersinggung lah si Azuma ini ya. Sementara itu yang nyamperin Sarah sama Naon ya si Aceng ya. Padahal Aceng ya ada alasan untuk nyerang mereka berdua juga ya. Kalau mau langsung hajar juga bisa gitu ya. Ya pertama karena udah beda pemahaman soal keberadaan di GP ya, dimana Aceng ya pengen menghilangkan, sementara Naon, Sarah dan apalagi Kewa masih butuh di GP. Dan kedua karena para rider ya itu memang bersaing satu sama lain di sini, role-nya seperti itu. Tapi yang nggak dilakukan sama si Aceng ya, masih santun dan tetap pada tujuannya si Aceng ini, yaitu apa? Membebaskan ibunya. Terakhir yang mau kita omongin ada di bagian ini, dimana Sumuri itu sedih ngelihat para rider itu bersaing satu sama lain. Jadi Shuel, sang eksekutif produser, datang dan bilang kalau dia itu bakalan pergi dari dunia ini. Jadi seakan tuh nggak terjadi apa-apa gitu ya. Lah terus ngapain lu buat Desire Royal gitu ya? Buat pertarungan antar rider. Jadi dikasih kiasan kalau mereka itu sudah tidak perlu ngasih makan ke hewan-hewan sirkus mereka. Maksudnya sirkus ini kan ya pertunjukan ya. Jadi sekali lagi kan memang Desire Royal, Desire Grand Prix ini kan ya pertunjukan gitu ya. Jadi Anda perjelas lagi ini, mereka itu sudah tidak perlu ngasih makan ke hewan-hewan sirkus mereka. Apa ini maksudnya soal mewujudkan wish ngasih makannya itu ya. Jadi nggak lama setelah ini barulah Sumuri. Dan kita itu dikejutkan dengan kehadiran Niram dan juga Hariru Yawin yang kembali. Berarti ini benar sesuai dengan rumor kemarin ya, dimana ada bocoran memang ya kalau nggak salah dari website TV Asahi, cast-cast yang hadir dimana fans itu nangkep wah aktornya si Hariru Yawin ini dan juga Niram itu ada gitu ya di daftar cast yang bakal hadir di episode 35. Jadi soal ini ya udah bener dan ketebak ya. Kalau ditanya kok bisa mereka ini hidup lagi atau kembali lagi, walaupun belum ada penjelasan detailnya, tapi dari yang Anda tangkep mereka itu berdua bisa kembali lagi karena andil Shuel. Berarti di sini ya ada kong kali kong juga nih ya antara si Shuel dan juga Hariru Yawin dan juga Niram ya. Pastilah lu mau dihidupin lagi ya udah gua kasih syarat lu ngikutin gua gitu ya. Jadi seakan sepaham juga nih sama tujuan Shuel tadi. Niram juga sudah memang udah dari dulu juga gitu tujuannya sama, yaitu mereka pergi dan meninggalkan dunia ini dan semuanya itu bakalan dihapus ya. Tidak ada, seakan tidak terjadi apa-apa gitu ya. Nah untuk Hariru Yawin, Anda belum tahu di sini ya, apakah masih ada tujuan lain lagi atau memang sepaham sama dua orang ini, yaitu si Niram dan juga si Shuel. Tapi ya mungkin ada tujuan lain lagi teman-teman ya. Makanya soal ini juga kita dibuat agak menganga dengan tujuan dibuatnya Desire Royal. Buat apa gitu ya, ujung-ujungnya lu bakal niadakan lagi. Soal ini ya bisa bakal panjang sih teman-teman ya. Jadi episode minggu depan saga soal siap diakhirinya dunia ini dimulai ya.
Nah, ini mungkin bisa tergambar lah mulainya dari mana ya. Kita juga bisa dapat penjelasan lebih soal ini. Semoga ini juga bisa makin naikin intensitasnya ya. Dan tentu highlightnya itu ada di kerjasama antara Gits dan juga Bava yang patut kita tunggu. Kalau lihat di preview sih kayaknya ya bakalan keren ya kerjasama antara dua orang ini ya. Ya udah guys, segitu aja pembahasannya untuk episode 35. Ya menurut Ana sih ya sekali lagi seperti yang Ana omongin di awal ya, episode ini nggak terlalu wah banget tapi ya cukup menghibur lah asal kalian nontonnya tetap santuy ya. Dan kayaknya kalau mau mulai kritis ya silakan nanti di episode minggu depan ya. Episode minggu depan 36 biasanya nih Ana kasih tahu dulu. Biasanya Final Form Kamen Rider itu keluarnya di episode 38 ya, 38, 39, 40 periode situ ya. Ini Ana bukan cenayang atau gimana ya, tapi memang melihat track recordnya ya dari Ultimate Revise, Cross Saber, Zero Two ya, Zero Two sih 40-an ya. Tapi ya kira-kira periode segitulah. Jadi nanti saga atau diakhirinya dunia ini ya siapa tahu bisa jadi kemunculannya si final formnya si Gits ya. Apa mungkin nanti harus nunggu dulu berarti sama Terebi-kun buat bulan Juni. Berarti udah dipastikan Terebi-kun bulan Juni itu bakal menguak final formnya si Gits. Dan siap nanti dibahas ya. Biasanya kalau final form gini Yuya suka teorinya tuh suka ya. Ya kita tunggu aja lah teman-teman ya. Pokoknya kita diskusi dulu lah buat episode ini ya. Jadi kejauhan juga ya kalau kita harus diskusi soal ini. Nanti Ana siapin satu video lagi lah buat ngebahas soal itu ya. Jadi kemarin rumornya juga udah Ana bahas satu video full ya. Jadi terima kasih banyak teman-teman. Sekali lagi teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe. Sehat selalu teman-teman. Wassalam. Bye-bye.